Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrial Zaidan dari kelas 11 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang virus, terutama virus corona, dan bagaimana cara kita menghadapinya. Selamat menyaksikan. Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat beraplikasi di dalam sel makhluk hidup, karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus. Virus merupakan organisme subseluler yang ukurannya untuk virus terkecil hanya 20 nanometer. Secara umum, bentuk virus terbagi menjadi 4. Yang pertama, bentuk batang, misalnya TMV, kemudian polyhedral, misalnya adenovirus, virus berbentuk bola, contohnya HIV dan influenza, dan virus berbentuk huruf T, yaitu bakteriofag. Secara garis besar, struktur virus terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagian kepala, yang kedua, bagian isi tubuh, yang ketiga, ekor, dan yang keempat, kapsid. Masing-masing struktur tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda dan bersatu untuk membangun virus tersebut. Cara hidup virus yaitu mereka hinggap di sel yang masih hidup, dan jika sel inangnya mati, virus pun mengkristal. Mengkristal ini bukan berarti virusnya mati. Virus dapat kembali hidup jika menemukan sel yang hidup. Perkembangbiakan virus terbagi menjadi 2 daur. Yang pertama ada daur litik, dan yang kedua ada daur lisogenik. Klasifikasi virus dapat dibagi menjadi berbagai macam dasar. Yang pertama, berdasarkan ada atau tidaknya selubung pada nukleokapsid, yaitu berselubung atau tidak berselubung. Yang kedua, ada jumlah kapsomer, yaitu 32, 60, 72, 162, dan 232. Yang ketiga, dari jenis sel inangnya, bakteri, tanaman, hewan, ataupun manusia. Kemudian metode replikasi, mulai dari tipe 1 sampai tipe 7. Dan yang terakhir ada jenis asam nukleat. Apakah dia memiliki virus DNA ataupun virus RNA. Nah, masuk ke virus corona. Virus corona adalah virus yang dapat mengakibatkan berbagai jenis penyakit pernafasan. Virus ini menyebar secara droplet, yaitu perpindahan air liur penderita. Penderita virus ini dapat memiliki gejala-gejala sebagai berikut, yaitu demam, batuk, sesak napas. Nah, penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona disebabkan oleh persebaran coronavirus yang menginfeksi saluran pernafasan penderita. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, virus corona menyebar secara droplet. Dan cara kita untuk mencegah penyebarannya yaitu jagalah kebersihan kita, memakai masker, selalu mencuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, mengenai virus corona sendiri, sekarang COVID-19, yaitu penyakit yang disebabkan oleh coronavirus, telah menjadi sebuah pandemi di dunia. Dunia internasional telah menyadari betapa bahayanya penyakit ini dan betapa cepat menyebarnya penyakit ini. Nah, lalu apa sih yang membuat COVID-19 ini bahaya? Mengapa dia bisa cepat menyebar? Dan kenapa ini bisa sampai menghebohkan masyarakat di internasional? Pandemi COVID-19 adalah peristiwa pandemi penyakit coronavirus 2019. Sebelumnya COVID-19 ini ada singkatan ya. Itu sebuah singkatan yang kepanjangannya adalah Coronavirus Disease 2019. Kemudian disingkat menjadi COVID-19. Penyakit itu ya disebabkan oleh virus corona yang virus ini tuh pada intinya menyerang saluran pernafasan kita. Nah, pada awalnya COVID-19 ini kan belum diketahui ya apa gitu kan. Orang-orang banyak mengira kalau penyakit ini merupakan pneumonia, gangguan pada paru-paru. Nah,
kemudian di Wuhan, di China, Tiongkok, pada bulan Desember 2019, beberapa orang mulai mengalami pneumonia tanpa sebab yang jelas. Dan prosedur perawatan dan vaksin untuk pneumonia itu telah diberikan dan tidak ada hasil yang efektif. Nah, kemudian dicurigai adanya penyakit baru dan akhirnya ditemukanlah adanya virus corona. Nah, di kota Wuhan, yaitu kota di Cina, provinsi lebih tepatnya, tempat itu merupakan pusat penyebaran dan tempat pertama kalinya adanya virus corona ini. Nah, mulai dari situ Cina sudah mulai melakukan tindakan-tindakan represif yang untuk mencegah kembalinya tersebar virus itu, dan juga berusaha untuk mengobati orang-orang di sana. Tapi sayangnya pada waktu yang lalu belum ditemukan vaksin yang dapat menghambat penyebaran virus corona ini. Nah, sehingga mereka melakukan lockdown, mereka melakukan social distancing dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian COVID-19 ini gejalanya apa sih? Nah, tentu gejala penyakit ini bisa dilihat sehari-hari, tapi gejala dari COVID-19 ini merupakan gejala yang penderitanya itu sering mengalami. Jadi dia sebagian besar tuh penderita tidak menyadari kalau dia tuh mengalami COVID-19. Nah, seperti flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, itu semua dialami oleh pasien penderita COVID-19. Nah, kemudian barulah jika itu berkelanjutan, tidak ada sebab yang jelas, pasien datang ke rumah sakit dan baru diketahui bahwa dia mengalami COVID-19. Nah, sebabnya apa sih dan gimana cara kita mencegahnya untuk kembali menyebar? Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Dengan awalnya, virus ini ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, virus corona ini sebetulnya sudah merupakan virus yang lazim didengar, sudah sering disebutkan di dunia medis, tapi sering ada dan sering menyebar di kalangan hewan, tidak pada manusia. Nah, barulah tahun 2019 akhir dan baru-baru ini 2020 awal itu manusia terserang oleh virus ini. Nah, bagaimana cara kita mencegah penyebarannya? Oh, terlalu deh, kita cari tahu dulu gimana sih kok coronavirus ini bisa nyebar. Nah, jadi virus corona ini dapat menyebar melalui menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita. Nah, itulah mengapa coronavirus ini mudah sekali untuk menyebar. Nah, kemudian ada kontak jarak dekat seperti berjabat tangan dengan penderita atau memegang mulut atau hidung. Nah, itu sering terjadi. Kita ambil contoh saja di Amerika. Di Amerika, di Perserikatan Bola Basket di sana, Liga Basket di Amerika, yaitu NBA, ada satu orang yang terkena virus tersebut, coronavirus, dengan inisial RG. Seperti yang kita ketahui, permainan basket adalah permainan yang melakukan kontak fisik dengan intens. Sekarang, pada saat itu, pemain basket yang terkena coronavirus ini, COVID-19 ini, dia tidak menyadari kalau dia punya penyakit tersebut dan dia tetap bermain. Nah, dampaknya apa? Tidak banyak, sekitar 2 atau 3, tapi sekarang sedang menyebar lagi. Rekan setim ya yang ikut tertular dan ikut menderita COVID-19. Nah, betapa menyeramkan kan? Nah, virus corona ini dapat menginfeksi siapa saja, tapi efeknya lebih bahaya jika terjadi pada orang lanjut usia, karena seperti yang kita ketahui, orang lanjut usia imunnya pasti sudah lebih lemah dari orang yang muda. Nah, langsung saja, bagaimana sih kita mencegah tersebarnya virus corona? Nah, virus corona ini dapat kita cegah, dapat kita batasi penyebarannya dengan cara yang pertama, hindari berjabat tangan.
Karena seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, berjabat tangan ini salah satu cara agar coronavirus ini dapat menyebar. Sehingga kita harus menghambatnya untuk menyebar dan mengurangi jabat tangan. Kemudian memakai masker, karena akan menghambat kita untuk virus-virus masuk itu akan terhambat. Sehingga kita akan terkurangi resiko untuk tertular COVID-19. Kemudian yang saya baca juga ada, kita harus memakai topi dan baju berlengan panjang. Karena menurut penduduk setempat di Wuhan, coronavirus ini menyebar dan dia bisa menyebar dengan lebih cepat melalui bulu-bulu atau rambut yang ada di tubuh kita. Sehingga kita jika bisa dan alangkah baiknya jika kita mengurangi kontak bulu kita dengan lingkungan sekitar dengan cara memakai lengan panjang ataupun dengan topi. Nah, untuk memitigasi adanya COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona, yang pertama kita harus mengetahui protokolnya. Protokolnya yaitu, jika kita kurang sehat, pergilah ke rumah sakit. Di rumah sakit, petugas rumah sakit akan melakukan screening COVID-19. Nah, jika positif, pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Nah, kemudian akan diperiksa kembali dan jika dia memang sudah positif COVID-19, dia akan segera dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya, seperti diisolasi dan diberi tindakan lainnya. Nah, dengan adanya COVID-19 ini cukup menghebohkan masyarakat. Muncul berbagai stigma yang beredar. Nah, untuk itu kita dapat membaca berita terkait, mencari fakta, agar kita tidak terbohongi oleh hoax-hoax yang tersebar di media sosial. Kemudian, jika kita sakit, segeralah berisolasikan diri sendiri, dan untuk mencegah menyebarnya virus corona, cobalah untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak sosial dengan orang-orang sekitar. Tentu, cara hidup sehat sangatlah membantu dalam menghambat persebaran virus corona. Mulai dari kita menjaga kebersihan diri, menjaga lingkungan, menjaga kesehatan, dan berolahraga. Kemudian, cara kita bersosialisasi di lingkungan sosial kita juga dapat membantu untuk mengurangi persebaran virus corona. Yang pertama, dari cara kita memberi salam saja, kita dapat memberikan efek yang menghambat persebaran virus corona. Hindari jabat tangan, karena itu dapat memicu menyebarnya virus corona. Kemudian di media sosial, jangan sampai tersebar berita-berita yang tidak benar terkait virus corona. Sehingga kita harus mengecek fakta sebenarnya dan gunakanlah sosial media secara bijak. Sekian dari saya Muhammad Syahril Al-Zaidan, kelas 11 MIPA 5, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.